dalam penelitian statistik untuk analisis data, ini yang pertama ada statistik deskriptif, ya, statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu intinya statistik yang tidak membuat generalisasi, ya. Statistik yang tidak membuat generalisasi. Penelitian bisa menggunakan sampel tapi tidak random, ya. Dan peneliti sekali lagi tidak membuat generalisasi, karena kalau membuat generalisasi harus ada statistik yang lain yang disebut dengan statistik inferensial. Inferensial sama dengan statistik induktif, sama dengan statistik probability. Karena kebenaran hasil uji hipotesis sifatnya adalah peluang. Nah, statistik parametris ada dua. Ya, maaf. Statistik inferensial ada dua, yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris. Jadi sekali lagi, kalau statistik inferensial ini kerjanya berdasarkan data dari sampel yang diambil secara random, ya. Jadi kalau sampelnya tidak diambil secara random, seperti sampling purposive, snowball sampling, sampling eksidental, itu tidak bisa menggunakan statistik inferensial, tapi cukup statistik deskriptif. Nah, statistik parametris ini kebanyakan digunakan untuk menguji hipotesis apabila datanya berbentuk interval dan rasio. Nah, statistik parametris ini syarat dengan asumsi klasiknya, paling enggak data yang dianalisis ini harus berdistribusi normal. Tapi kalau penelitian yang tidak menggunakan sampel random, tidak perlu ada asumsi-asumsi seperti normalitas, ya, karena penelitian hanya berlaku untuk yang diteliti itu saja, tidak membuat generalisasi. Dan statistik non-parametris dipakai kalau datanya ini berbentuk nominal dan ordinal. Ya. Nah, nanti ini yang akan lebih banyak disampaikan nanti, lebih pada statistik parametrisnya. Apa yang membedakan deskripsi dan inferensial? Jadi misalnya Bapak Ibu menghitung rata-rata nilai variabel. Ya. Kalau hitungan rata-rata itu didasarkan pada populasi, maka itu tidak statistik inferensial. Kalau hitungan rata-rata itu tidak diuji signifikansinya, maka itu statistik deskriptif. Sedangkan kalau statistik inferensial itu ada uji hipotesis variabel mandiri, ya, yang menggunakan t-test satu variabel. Jadi mengestimasi rata-rata nilai dari suatu variabel. Yang kedua, menghitung perbandingan rata-rata dua populasi atau dua sampel yang tidak diambil secara random. Jadi misalnya meneliti antara dua kelas dan dua kelas itu tidak diambil secara random, maka itu statistik deskriptif. Tapi kalau peneliti ingin menguji hipotesis, ya, perbandingan yang diambil secara random, maka di situ akan menggunakan salah satunya statistik inferensial yang berupa t-test. Itu kalau datanya interval rasio. Menghitung perbandingan rata-rata lebih dari dua sampel. Kalau inferensial, ini analisis yang menggunakan analisis varian. Jadi analisis varian itu termasuk statistik inferensial. Nah,
Statistik deskriptif bisa juga korelasi dan regresi. Tapi korelasi dan regresi itu terjadi pada populasi, sehingga peneliti tidak perlu menguji signifikansinya. Tapi hitungan korelasi atau regresi itu kalau terjadi pada sampel random, maka peneliti harus menguji signifikansinya. Apakah korelasi yang terjadi pada sampel itu dapat berlaku di populasi atau tidak. Ya, prinsip dasar pengujian hipotesis, di mana satu, penelitian dilakukan pada populasi, dan yang kedua, penelitian dilakukan pada sampel yang random. Jadi analisis data ini yang sifatnya analisis deskriptif, ini adalah menghitung rata-rata dan simpangan baku, lalu perhitungan persentase, itu analisis deskriptif. Dan pengujian hipotesis, ini menggunakan statistik inferensial, ada hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif, serta PET analisis dan SEM.